Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, a'azzakumullah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mempelajari ilmu yang paling mulia yang ada di alam semesta, yaitu adalah ilmu Al-Qur'an. Dan di pagi hari ini kita akan berkenalan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah. Para jamaah sekalian, mempelajari dan memahami isi Al-Quran hukumnya wajib menurut semua para mufassir, semua para ulama, dan menurut para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran, kami telah menurunkannya kepada engkau, mubarakun, penuh dengan berkah, liyadabbaru, untuk difahami, ditadaburi isinya. Kalimat liyadabbaru ini adalah kalimat perintah yang hukumnya wajib. Dan para jamaah sekalian, mempelajari Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran hukumnya wajib, dan segala yang berkaitan dengan tadabur itu hukumnya menjadi wajib. Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafalkan, tapi harus difahami isinya. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya, kapan turunnya, tentang apa turunnya. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran melainkan aku tahu kepada siapa turunnya dan kapan turunnya dan tentang apa turunnya. Inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Jadi bukan hanya membaca tapi juga mempelajari isi Al-Quran. Para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ada yang dimulai dengan kalimat-kalimat tasbih seperti sabbaha yusabbihu yang jumlahnya ada 7 surat di dalam Al-Quran, yang dikenal dengan surat Musabbihat dari Al-Isra, kemudian Al-Hasyr, kemudian surat As-Saff, Al-Jumu'ah atau Ghabun. Ini semuanya adalah surat Al-Musabbihat. Ada juga surat yang diawali dengan panggilan seperti ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga surat-surat yang diawali dengan sumpah. Dan Al-Quran di dalamnya ada sumpah. Kenapa Allah bersumpah? Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran karena banyaknya umat manusia yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau orang-orang fasik yang mereka menolak ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwa ini benar, ini pasti terjadi, ini itu besar urusannya. Maka para ulama mengatakan sumpah di dalam Al-Quran
itu tujuannya atau faidahnya yang pertama adalah untuk menegaskan peristiwa atau apa yang ingin disampaikan. Makanya kalau kita bicara sumpah, sumpah ini tidak boleh diungkapkan kecuali untuk perkara-perkara yang penting. Dan yang kedua faidahnya yaitu adalah untuk menjelaskan keagungan makhluk-makhluk atau apapun yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kalau manusia kita bersumpah dengan apa? Kita ini kalau bersumpah harus dengan nama Allah, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis sahih, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka aw kafar. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah musyrik dan atau telah kufur. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan selain Allah, dengan malam, matahari, bulan. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan buah-buahan. Kok Allah bersumpah dengan selain namanya? Maka jawabannya Allah bersumpah dengan apapun atas kehendak Allah. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa melakukan ini dan itu, yang ditanya adalah makhluk. Nah, para jamaah sekalian, kenapa kita mesti harus tahu belajar terkait dengan ulumul Quran, di antaranya tentang sumpah? Karena agar kita semakin terjaga dari sisi keilmuan, kita harus tahu bahwa di kalangan masyarakat ada perkara-perkara yang tersebar yang tidak jelas referensinya, tidak jelas dari mana asal usulnya. Nah ini maka kita pentingnya belajar ulumul Quran atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dalam 40 surat, terbagi-bagi dalam 40 surat. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang bersumpah dengan namanya, nama Allah sendiri, seperti Allah berfirman di surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika. Ini sumpah Allah dengan namanya sendiri. Seperti di surat At-Taghabun, Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Seperti di surat Al-Ma'arij, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Dan Allah Subhanahu wa taala kebanyakan di Al-Qur'an bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan sumpah Allah dengan makhluknya sangat banyak sekali jumlahnya. Yang paling banyak Allah bersumpah dengan apa di Al-Qur'an? Dengan apa adik-adik yang pada menghafal Quran? Allah bersumpah dengan, kebanyakan Allah bersumpah dengan malam hari. Yang paling banyak yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya yaitu dengan waktu malam. Para jamaah sekalian, ini bentuk-bentuk sumpah di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Satu, untuk menegaskan ketauhidan, karena banyaknya orang kafir. Dulu di dunia ini penghuninya orang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Umat di sini apa, Pak? Umat di sini apa? Umat di sini adalah agama, ad-din. Lihat bahasa Arab itu satu kalimat maknanya bisa berubah-ubah. Umat di sini adalah agama, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu dari awal manusia itu agamanya satu, umat, ya. Terkadang umat artinya adalah kelompok, seperti kisahnya Syekh Madian, putri-putrinya Syekh Madian yang ketemu dengan Nabi Musa. Umat terkadang artinya pemimpin. Ya, inna Ibrahim kana ummah. Lihat Al-Quran itu nggak bisa ya baca terjemah terus atau belajar bahasa Arab terus saya sudah pinter gitu.
Karena Al-Quran itu sangat luas sekali. Para ulama mengatakan sebanyak apapun manusia menggali isi Al-Quran tidak akan pernah habis. Dan Al-Quran tidak akan pernah habis ilmunya untuk dipelajari dan digali. Yang heran itu ya, ketika kita mempelajari Al-Quran tapi kemudian membawa dari luar Al-Quran ke dalam Al-Quran yang tidak ada di dalam Al-Quran. Termasuk kan kalau kita belajar tafsir Pak ya, referensi tafsir itu tafsir dengan ayat, cara nafsirkan ayat dengan ayat. Ini bukan kita yang nafsirin, harus ada dalilnya. Karena kita tidak layak untuk menafsirkan ayat dengan ayat. Sekarang banyak orang, saya kajiannya bagus kok ayat dengan ayat. Yang nafsirin siapa? Saya. Oh, Anda pakai otak itu, nggak pakai ilmu, pakai otak saja maksudnya. Nah, sedangkan dulu di zaman Nabi pernah turun ayat bunyinya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman itu tidak ada kedzaliman di dalam dirinya. Sahabat menangis, Abu Bakar, Umar. Terus kita gimana? Kita ini semuanya pernah berbuat dolim, berarti kita nggak beriman dong. Semuanya datang kepada Nabi. Dan kemudian kata Nabi SAW, laisa kama ta'nun, bukan itu yang kalian maksud. Bukan yang kalian maksud ayat ini. Tapi kata Nabi SAW, dolim di situ adalah sebagaimana alam tasma' qaula Luqman. Bukankah kalian sudah pernah mendengar perkataan Luqman di surat Luqman? La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang berbuat syirik karena syirik adalah kezaliman yang besar. Ini sahabat tahu surat Luqman, tapi tidak berani itu nafsirin ayat ini ke surat Luqman. Kenapa nggak ada yang bilang, wah ini kayaknya tafsirnya ini dolimnya beda deh. Kayaknya nggak ada yang berani. Cuma sekarang manusia-manusia sekarang yang berani. Di antara cara nafsirkan Al-Quran itu ayat dengan sunnah. Ini juga sama, harus ada dalilnya langsung dari Nabi SAW. Karena kadang Nabi menafsirkan langsung, seperti ketika Nabi mengatakan wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan oleh kalian kekuatan. Kata Nabi, ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Ini Nabi langsung menafsirkan kata kuat di dalam surat Al-Anfal dengan sabdanya. Kemudian di antaranya adalah referensi tafsir perkataan sahabat, ya, seperti tafsirannya Ibnu Abbas, Ali dan yang lainnya. Dan kemudian tafsir tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in, dan dua generasi ini adalah generasi yang paling paham bahasa Arab. Dan referensi yang berikutnya menafsirkan Al-Quran dengan bahasa, ini yang paling banyak. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an ditanya oleh seorang laki-laki di depan Ka'bah, wahai Ibnu Abbas, apa arti wal adiyati dobha fal muriyati qodha fal mugirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Kata Ibnu Abbas, itu kuda perang katanya. Kuda perang ketika dia berlari, bersuara dan seterusnya. Ini orang yang nanya, jalani ngelewatin sumur Zam-Zam dan di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata orang ini, aku mau nanya lagi ke Ali. Wahai Ali, apa tafsir atau arti wal adiyati dobha? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kamu udah nanyanya ke siapa? Udah nanya belum ke yang lain? Udah. Ke siapa? Ke Ibnu Abbas. Apa jawaban Ibnu Abbas? Jawaban Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, itu kuda perang. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, panggil Ibnu Abbasnya. Ibnu Abbas juniornya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Abbas dipanggil. Kata Ali bin Abi Thalib, hei Ibnu Abbas, berhati-hati kamu bicara Al-Quran tanpa ilmu. Ketahuilah, wal adiyat itu bukan kuda perang, itu unta jamaah haji di musim haji. Kemudian kata Ali, ayat ini, surat ini Al-Adiyat turunnya di Mekah, dan di Madinah saja kita baru punya kuda, di tahun-tahun sudah lewat, di tahun pertama perang saja kudanya baru 2, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ibnu Abbas, maka aku meralat pendapat aku tentang wal adiyat. Kenapa berbeda pendapat? Karena mereka, para sahabat ridwanullah alaihim, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa. Dan mereka ahli dalam bahasa. Makanya ada kaidah dalam kaidah tafsir,
dalam menafsirkan Al-Quran atau mengartikan Al-Quran harus dikembalikan kepada kebiasaan bahasa Arab, bukan kebiasaan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, kenapa berbeda pendapat dua sahabat ini? Apa ada dalilnya dari Nabi? Enggak ada dalilnya. Dalilnya pakai bahasa. Karena al-adiyat artinya adalah hewan yang kalau berlari kencang dia bisa sambil bersuara. Dan itu diantaranya unta, serigala, kemudian kuda. Nah ini tafsiran para sahabat. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah tafsir Al-Quran dengan kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang datang dari zaman Bani Israil, riwayatnya sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini panduannya ada 3. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya maka wajib membenarkannya. Seperti ketika ada orang Bani Israil bilang kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, di dalam riwayat kami neraka itu adalah lautan. Kata Ali bin Abi Thalib, benar ucapan kamu, karena Allah berfirman wal bahril masjur, dan lautan yang dipanaskan. Nah ini dibenarkan oleh Al-Quran. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah maka wajib kita benarkan. Dan apa yang didustakan oleh Quran dan Sunnah kita wajib membatalkannya. Seperti riwayat dari Israiliyat yang mengatakan bahwa sesungguhnya siapa saja laki-laki yang mendatangi istrinya dari belakang maka anaknya akan cacat. Ini dibatalkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 187. Kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang kalian, datangilah dari manapun. Nah ini kaidahnya. Kaidah yang terakhir kata Ibnu Taimiyah, apabila dibiarkan oleh syariat, enggak diberitakan, enggak didustakan enggak, diberitakan enggak, maka kita tidak boleh mendustakannya, enggak boleh membenarkannya, tapi boleh menceritakannya. Sama seperti nama Israel. Israel itu enggak ada dalam hadis Nabi, adanya dari Israiliyat. Tidak dibenarkan, tidak disalahkan. Kita boleh menceritakannya, tapi tidak boleh mengatakan ini benar atau salah. Tapi hati-hati, ada juga kisah-kisah dari zaman sebelum Nabi, tapi tidak ada dalam riwayat Israiliyat. Kalau saya sering bilang itu dongeng. Seperti kisah apa, Pak? Ada yang tahu enggak? Seperti kisah Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih siapa? Anaknya Ismail. Nggak ada itu riwayatnya. Itu semua dongeng. Jalan dibisiki oleh iblis. Ibrahim, masa Allah nyuruh nyembelih, ngambil batu dilempar. Ini lempar jumroh katanya. Kemudian jalan lagi dibisiki istrinya, ambil batu lempar. Ini lempar jumroh kedua. Terus jalan lagi anaknya nih bisikin, lempar jumroh. Kayak apa lempar lagi? Ini lempar jumroh yang ketiga. Ini sama sekali tidak ada dalam tafsir, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Israiliyat. Keliling di dunia juga nggak akan ketemu itu. Itu namanya dongeng. Yang ini kemudian diperkaya oleh orang-orang yang berdongeng. Nabi Ismail ditidurkan pas mau disembelih, ayah tutup wajah aku biar engkau tidak sedih. Ini dongeng. Tidak ada dalilnya, tidak ada riwayatnya. Ya, kenapa Pak? Karena para ulama berbeda pendapat terkait dengan siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim tidak ada yang tahu sampai hari ini. Para ulama Jumhurul Mufassir, 15 sahabat Nabi, Umar, Ali, Ibnu Abbas, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, dan para tabi'in Qatadah, Mujahid, pokoknya orang-orang hebat dari zaman dahulu mengatakan yang disembelih itu Ishak. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Tobari, Al-Baghawi, dan kebanyakan tafsir. Adapun Imam Ibnu Katsir yang menguatkan pendapatnya Ibnu Umar mengatakan yang disembelih Ismail. Nah, mereka kenapa? Karena tidak menemukan hadisnya, riwayatnya. Maka mereka berbeda-beda pendapat. Dan saya heran, masih ada para dai, para ustadz terus bilang jangan bilang Ishak, ya itu orang Yahudi Nasrani yang bilang begitu. Padahal di tafsir-tafsir semuanya begitu. Kalau buka tafsir Tobari, tafsir yang berpendapat itu Ismail, Ibnu Katsir,
As-Sa'di, Adwaul Bayan, Syekh Sangkiti. Nah ini terkadang ada dari luar dibawa ke dalam Al-Quran. Seperti kisah apa lagi Pak? Yang banyak dongeng. Kalau Ramadan banyak yang ngedongeng. Kalau ceramah-ceramah. Seperti kisah terkait Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena nggak pernah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini dongeng, nggak ada riwayatnya. Wah ini Tuhan katanya. Oh bintang. Ah kok masa Tuhan hilang? Ah ini bukan Tuhan. Oh ini kayaknya Tuhan nih bulan. Nabi Ibrahim nyari Tuhan. Nggak ada satupun mufassir, nggak ada satupun riwayat yang menjelaskan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu kisah Nabi Ibrahim sedang berdakwah di sebuah negeri yang mereka umatnya para penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Nabi Ibrahim ikut ke situ, kemudian mempertanyakan. Maka lihat akhir ayatnya. Di ayat tentang ini Nabi Ibrahim diperlihatkan bulan bintang. Kata Allah ketika sudah selesai matahari, Nabi Ibrahim bilang, "Inni bari mimma tusyrikun." Hai orang kafir, aku berlepas diri dari yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tentang dakwah. Jadi banyak yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tafsiran. Nah, termasuk ayat-ayat sumpah. Ayat-ayat sumpah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran semuanya adalah ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya urusan penegasan tentang tauhid yang pertama, yang kedua penegasan tentang hari kiamat, yang ketiga penegasan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan tiga ini isinya, tentang ketauhidan, tentang hari kiamat, dan yang ketiga adalah tentang nubuwah atau kenabian Nabi Muhammad SAW. Terkadang di dalam Al-Quran ada sumpah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan berurut-urut, ya, untuk menyumpahi sesuatu atau untuk menjelaskan sesuatu, tapi sumpahnya banyak. Misalnya surah Adz-Dzariyat, wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq. Allah bersumpah tentang hari kiamat itu pasti terjadi, itu benar terjadi, dan bersumpah dengan empat perkara. Nah ini terkadang begitu, terkadang satu sumpah kemudian Allah menyampaikan apa yang disumpahinya. Nah maka para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ada namanya sumpah, ada namanya jawab sumpah. Jawab sumpah itu yang disumpahi. Misalnya gini, ada orang bilang bahwa Bapak demi Allah pokoknya. Demi Allah apa? Kan harus ada penjelasannya. Nah ini maksudnya jawab sumpah. Baik, di Al-Quran banyak sekali ya, dan kita akan bahas salah satu surat yang berkaitan dengan sumpah. Kita akan ambil surat Al-Qalam. Kalau Bapak ada mushaf boleh dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah berfirman nun. Nun ini adalah huruf muqatta'ah atau harfut tahajji. Huruf muqatta'ah, huruf pembuka. Sebagian banyak para mufassir mengatakan nun, qaf, yasin, alif, lam, mim dan seterusnya adalah huruf muqatta'ah yang artinya adalah untuk lil i'jaz, untuk melemahkan orang Arab. Hei orang Arab, kalian kan jago tuh bahasa Arabnya. Ini Al-Quran disusun dari huruf-huruf yang kalian ucapkan sehari-hari. Aba, ta, sa, ja, ha, kho, dal, za, roza gitu. Tapi kalian nggak bisa tuh ngerangkainya seperti Al-Quran. Walaupun satu ayat kalian nggak akan bisa menandingi serangkaian Al-Quran. Begitulah makna daripada huruf muqatta'ah. Dan para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang menafsirkannya dan kebanyakan mengatakan hikmahnya demikian. Adapun maknanya wallahu a'lam. Dan huruf muqatta'ah ini, para jamaah sekalian, adalah huruf sebagai penegas bahwa orang Arab nggak bisa tuh mendatangkan huruf bahasa seperti Al-Quran dengan rangkaian huruf-huruf nun, alif, lam, mim, yasin, toha dan seterusnya. Maka Allah mulai dengan kalimat seperti ini. Kemudian nun
wal qalami wa ma yasturun. Di sini Allah bersumpah dengan al-qalam. Al-qalam adalah pena, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah qalam makhluk yang pertama? Ada khilafiyah juga di antara para ulama. Jadi khilafiyah itu ini akidah loh. Akidah khilafiyah. Biasa aja. Ada khilafiyah apalagi dalam urusan fikih. Ya, kata sebagian para ulama usul mengatakan bahwa qalam adalah makhluk pertama, karena Nabi mengatakan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian pena disuruh menulis, kemudian kata pena apa yang harus aku tulis, kemudian pena ini menulis, disuruh oleh Allah untuk menulis segala apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Kemudian pena ini bergerak dan pena ini ada di lauhil mahfud. Sebagian mengatakan yang pertama sebelum pena sudah ada arasy, karena ketika diciptakannya pena, arasnya sudah ada dalam riwayat lain. Jadi ada khilafiyah di antara para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami. Demi pena. Lihat, kadang Allah bersumpah dengan sumpah langsung bilang aku bersumpah gitu. Seperti la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah. Coba punten Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada adik-adik yang belajar bahasa Arab. Kan di surat Al-Balad itu la uqsimu. La itu apa artinya? Tidak. Uqsimu aku bersumpah. Berarti tidak bersumpah no. La di sini adalah la muzaid litaukid, lam tambahan untuk menguatkan kalimat. Jadi artinya la uqsimu, sungguh aku bersumpah. Maknanya bukan la tidak. Ini mungkin kalau pas baca kok la uqsimu aku tidak bersumpah, tapi ya ini ayat sumpah gitu ya. Nah, kemudian Allah SWT berfirman wal qalami, demi pena. Wa ma yasturun, dan apa yang walladzi yastur. Ma di sini adalah ma tambahan, ma ziyadah disebutnya dalam bahasa Arab, atau ma silah, ma sambungan. Maknanya walladzi yasturun, dan apa yang ditulisnya oleh pena. Nun, demi pena dan apa yang ditulis oleh pena. Allah bersumpah dengan pena karena pena adalah makhluk yang agung, dan apa yang ditulis oleh pena. Apa yang Allah sumpahi? Yang Allah sumpahi adalah terkait dengan Nabi SAW. Allah mensucikan Nabi dari segala tuduhan orang-orang kafir. Kata Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau itu tidak gila. Nah, di Al-Quran ada surat-surat yang diturunkan oleh Allah untuk menegaskan Nabi itu bersih dari segala tuduhan. Di antaranya surat An-Najm, wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ma dhalla, wan najmi, demi bintang, idza hawa, ketika dia jatuh. Ma dhalla, Nabi itu tidak dolal. Dolal sini apa? Nabi itu tidak dolal. Tapi kok di surat Ad-Duha Allah mengatakan wa wajadaka apa? Dolan fahada. Kenapa ya? Di sini bilang, kata Allah, Nabi nggak pernah dolal. Di surat Ad-Duha, aku menemukan kamu dalam keadaan dolal. Ini Al-Quran bentrok atau gimana? Gimana? Dolal yang ada di surat Ad-Duha artinya bukan sesat, artinya adalah at-tawakuf, berdiam diri, tidak tahu harus melangkah kemana. Kalimat bahasa Arab itu satu kalimat maknanya bisa berbeda-beda dalam jumlah yang sangat banyak. Kadang dolal artinya lenyap, seperti di surat Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil itu lenyap, dolal ya. Nah, di sini Allah SWT mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan nikmat Rabbmu dalam keadaan gila atau gila. Nah, ini sumpah yang ada di surat Al-Qalam, ini sumpah yang diawali dengan huruf tahaji atau huruf muqatta'ah yang paling ringkas. Di Al-Quran itu ada huruf muqatta'ah 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 ya, sampai 5, seperti kaf, ha, ya, ain, shod. Di surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Nun wal qalami. Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Qalam
Kenapa Allah bersumpah dengan kolam? Karena al-kolam adalah makhluk yang memiliki kedudukan yang paling tinggi atau yang sangat tinggi di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kolam, dengan pena dan apa yang ditulisnya, karena dia adalah makhluk yang pertama dan kedudukannya sangat tinggi sekali. Dengan pena, kata Imam Ibnu Qayyim, dengan pena ditulisnya wahyu, dengan pena dijelaskannya agama, dengan pena dituliskannya ilmu-ilmu pengetahuan, dengan pena dituliskannya kemaslahatan manusia, dengan pena para pemimpin, para pejabat menulis undang-undang, aturan-aturan bagi rakyatnya, dengan pena para ahli sastra menulis sastranya, dengan pena para sejarawan menulis sejarah manusia. Pena memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, bahwa pena adalah makhluk yang pertama, yang tadi ada khilafiyah, yang disebutkan di dalam hadis sahih Nabi SAW mengatakan inna awwala ma khalaqallahul qalam, sesungguhnya yang pertama kali yang Allah ciptakan yaitu adalah pena. Kemudian kata Allah, uktub, pena, tulis wahai pena. Kata pena, ya Rob, wa ma aktub, ya Rob, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saah, tulis semua takdir apapun sampai hari kiamat terjadi. Ini hadis surat Abu Daud. Dan para ulama berbeda pendapat karena di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan qaddarallahul maqadiral khalaq, Allah mentakdirkan semua makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun, dan arsy Allah di atas air. Nah ini berarti arsy waktu ditulis itu arsy sudah ada. Nah ini dalil bahwa ada khilafiyah di dalamnya. Sekarang kita akan bahas kedudukan pena. Ya. Mari kita ambil faidah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pena itu memiliki kedudukan di muka bumi ini, di alam semesta. Pena yang paling tinggi yaitu pena wahyu, pena yang ditulis, yang digunakan menulis takdir tadi yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis sahih. Yang disimpan penanya di mana? Di Lauhil Mahfud. Seperti apa penanya? Wallahu alam. Segede apa penanya? Wallahu alam. Itulah yang ada di Lauhil Mahfud. Dan semua yang ada di alam semesta sudah pernah ditulis kejadian-kejadiannya oleh pena itu. Di bawah pena itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ada namanya pena wahyu. Di bawah itu ada namanya pena wahyu. Ini yang digunakan untuk menulis wahyu, di antaranya menulis Al-Quran. Seperti pena yang digunakan oleh para nabi penjaga Baitul Izzah. Jadi wahyu Al-Quran itu turun pertama kali 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian diserahkan kepada malaikat, terus ditulis oleh para malaikat penjaga Baitul Izzah. Dan kemudian pena ini juga digunakan untuk menulis wahyu di muka bumi. Itu Al-Quran yang dipegang oleh Bapak Ibu, itu ditulis. Awalnya ditulis. Nah, ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali, disebutnya dengan pena wahyu. Kemudian yang ketiga di bawahnya adalah penanya para ulama. Ya, penanya para ulama. Bapak Ibu yang ada tuh di buku-buku di rak itu ditulis oleh penanya para ulama. Dan literatur yang paling banyak di dunia ini adalah literatur Islam. Dan penanya para ulama itu pena yang paling mujarab, paling bagus. Coba punten Bapak Ibu ya. Bahwa Bapak tadi sahur, kemudian sholat subuh. Dari mana tahu panduan begitu? Dari pena yang dituliskan, ya, dari ilmu yang dituliskan dengan pena oleh para ulama. Dan para ulama terus-terusan menulis sampai kita ini mudah memahami agama. Sampai ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi, beliau memiliki tulisan yang sangat banyak sekali. Sampai orang-orang heran, gimana sih caranya engkau itu nulisnya banyak? Kata Imam Ibnul Jauzi, aku tiap ada waktu ya nulis. Ditanya, terus kalau ada tamu gimana? Kalau ada tamu aku gunakan untuk menyerut pena. Jadi kalau ada tamu datang ngobrol sambil nyerut pena. Kemudian kalau orangnya pergi, maka aku langsung nulis lagi. Ini yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi. Dan pena saking pentingnya di kalangan para ulama dahulu,
pena ini saking pentingnya mereka berani membayar berapapun. Suatu hari di majelisnya Imam Malik ada murid yang lagi nulis, tiba-tiba penanya patah, tak. Gitu. Kemudian dia kalau pergi keluar nyari pena dulu, menyerut dulu akan kehilangan hadis. Maka kemudian dia langsung bilang ke teman-temannya di sekitar, siapa yang mau jual penanya saya bayar setengah dinar. Setengah dinar berapa Pak? Setengah dinar kurang lebih 1.700.000 sekarang. Saya bayar katanya. Jadi mereka mendudukan pena sangat tinggi sekali. Nah, penanya para ulama inilah yang kemudian sampai kepada kita ilmunya, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu segala macam. Kita ini beribadah sekarang Pak, Bu, mudah karena penanya para ulama, ya mereka menulis dan kemudian sampai kepada kita. Ya. Kemudian di bawah itu kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, urutannya tadi pena takdir, kedua pena wahyu, yang ketiga penanya para ulama. Yang keempat di bawahnya adalah penanya para medis, ahli kesehatan. Mereka bikin resep, mereka bikin penjelasan tentang mana penyakit, obatnya apa. Nah, kalau wahyu tadi ilmu penanya para ulama untuk mensehatkan ruh, agama. Kalau ini untuk mensehatkan jasmani manusia. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, di bawah itu ada penanya para raja, para penguasa. Ya, coba punten ya. Misalnya kenapa kok sebuah negeri misalnya bahan pokok mahal? Bisa jadi gara-gara penanya para penguasa. Kenapa kok di negeri yang lain misalnya atau di negeri yang satu lagi makmur sekali? Bisa jadi gara-gara penanya para ulama, para pejabat. Setiap pejabat menandatangani, itulah kemudian keluar ketetapan-ketetapan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, di bawahnya lagi yang keenam, itu ada penanya para matematikawan yang dengannya manusia mudah di jalan raya enggak tabrakan, kemudian mau ngitung-ngitung apa sudah mudah, antrian semuanya sudah lancar, ada ada kamera, ada semuanya. Ini dihitung segala macamnya oleh para ahli matematika. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya ini Imam Ibnu Qayyim ini wafatnya tahun 751 Hijriah. Dan sudah menulis tentang hal ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang ketujuh di bawahnya adalah penanya para hakim, para jaksa di pengadilan. Kalau mereka menetapkan pena ini dengan tidak benar, rusaklah. Tapi kalau digunakan penanya dengan benar kan cuma gitu aja, tanda tangan. Kemudian di penjara 30 tahun, tanda tangan di penjara 15 tahun. Cuma itu pakai pena. Ya. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, di bawah itu ada penanya para saksi. Pena para saksi juga punya kedudukan yang sangat tinggi. Saksi di pengadilan, saksi nikah di Indonesia itu kalau nikah suka kan ada saksi itu, ya. Saksi ini kan suka tanda tangan. Ini berarti maknanya sah nikahnya. Tapi jarang dilihat si orang yang bersaksi ini syaratnya memenuhi atau tidak. Padahal dalam Islam itu wali saksi itu harus dilihat agamanya. Jumhurul fuqaha mengatakan saksi yang tidak sholat, orangnya tidak sholat, orang fasik, dia tidak sah kesaksiannya dalam pernikahan. Dan kalau dia menjadi saksi maka nikahnya tidak disebutnya nikah batil. Nah seperti ini tidak diperhatikan. Kemudian yang kesembilan, kata Imam Ibnu Qayyim, di bawahnya ada penanya para sejarawan. Mereka lah yang menulis sejarah manusia. Kenapa kita tahu sejarahnya, misalnya kemerdekaan Indonesia dan seterusnya? Ini adalah ditulis oleh pena-penanya para sejarawan. Sama seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, selain ada di dalam Al-Quran, wahyu-wahyu sebelumnya juga ditulis oleh para ahli sejarah. Kisah Nabi waktu kecil ditulis oleh para ahli sejarah. Kemudian berikutnya adalah penanya para sastrawan yang mereka kemudian merangkai sastra-sastra di bahasa mereka, ya, dengan puisi, dengan syair dan yang lainnya. Nah ini urutan-urutan daripada pena yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian saya ingin sampaikan kesimpulan tentang pena ini. Ini penjelasan tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Quran
ada dalam kitab yang saya bawa ini. Kitabnya setebal ini. Ini judulnya Penjelasan Sumpah-Sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Ini saya pernah menghatamkan buku ini, ya kurang lebih 1 bulan selesai kalau belajar tiap hari. Kalau sebulan sekali 2 tahun insya Allah selesai. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau lahir tahun 691, wafatnya tahun 751 Hijriah. Dan di buku ini dijelaskan sumpah-sumpah dari awal sampai akhir. Jadi dari awal yang ada, pokoknya semua yang ada sumpah, termasuk yang ada di tengah-tengah. Karena ada sumpah-sumpah yang kita suka lupa kalau itu juga sumpah. Seperti sumpah, yang bersumpah itu bukan cuma Allah. Ya, setan juga pernah bersumpah di Al-Quran. Allah mengatakan, setan mengatakan, kata Allah, setan berkata, fabi izzatika la ugwiyannahum. Kata setan, demi kemuliaan Engkau, keagungan Engkau, aku akan sesatkan mereka semuanya. Itu setan bersumpah. Ya, manusia juga pernah bersumpah. Nabi Ibrahim pernah bersumpah, tallahi la akidannahum. Kata Nabi Ibrahim, demi Allah aku akan hancurkan semua berhala ini. Itu sumpahnya Nabi Ibrahim jadi di dalam Al-Quran bukan hanya Allah SWT yang bersumpah. Ya, manusia pernah bersumpah, setan juga pernah bersumpah di dalam Al-Quran. Ini ringkasan saja ya terkait dengan ayat-ayat sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Dan sebagai penutup ya, bahwa ulumul Quran sangat luas sekali dan sangat banyak sekali, dan semuanya saling menunjang, saling menguatkan pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Seperti puzzle ulumul Quran tuh, satu hilang dia akan kehilangan kesempurnaan dalam memahami makna daripada Al-Quran. Syekh As-Sa'di mengatakan, penulis tafsir As-Sa'di mengatakan, beliau yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa orang yang tidak faham usul tafsir, dia akan banyak keliru dalam memahami tafsir Al-Quran. Nah, usul tafsir berarti puzzle juga, ya ulumul Quran masuk ke dalam ulumul Quran, termasuk tafsir, bahasa Arab dan yang lainnya. Semakin banyak mempelajari Al-Quran, insya Allah semakin memperkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai mukadimah. Takutnya ngantuk-ngantuk ininya capek ya atau kelelahan. Kalau ada pertanyaan boleh mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya ini masalah sumpah. Karena Allah itu berfirman atau bersumpah itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Nah, untuk sumpah ini ada beberapa syarat. Kemudian untuk atau cara membatalkan sumpah itu apakah selain kafarat itu ada lain? Ya. Itu. Kalau di Al-Quran Allah SWT bersumpah sudah pasti sumpahnya pasti terjadi. Dan syarat sumpah itu ada 6. Ya. Salah satunya ada yang bersumpahnya, ada yang disumpahinya, ada untuk apa disumpahinya. Ini syarat-syarat sumpah. Dan kalau manusia bersumpah dia harus menunaikannya. Kalau tidak ada kafaratnya, ya, yaitu memberikan makan it'amu asyarati masakin, memberikan makan 10 orang miskin min awsati matut imun ahlikum au kiswatuhum, dari makanan standar kita atau pakaian, memberikan pakaian kepadanya. Ini kafaratnya. Dan jadi kalau dibatalkan ya bayar itu Pak, bayar kafarat itu. Itu kafarat daripada sumpah. Dan dalam fikih ya, sumpah itu tidak boleh diungkapkan kecuali dalam perkara yang penting. Misalnya bilang demi Allah saya tadi nggak sahur, nggak perlu bilang demi Allah. Urusan sahur tidak sahur ya bukan perkara yang harus disumpahi. Sumpah itu kalau urusan pertikaian, sumpah itu dalam urusan akidah, sumpah dalam misalnya dituduh kamu benar nggak keyakinannya begini, demi Allah saya tidak punya pemahaman. Nah ini baru orang boleh bersumpah. Kalau anak-anak muda sekarang gampang tuh sumpah-sumpah sembarangan. Nah, ini dilarang. Dan sumpah di dalam Al-Quran semuanya berkaitan dengan perkara-perkara yang landasan tauhid, seperti landasan akidah tauhid, penegasan hari kiamat, kebanyakan tentang hari kiamat, tentang nabi ya.
Karena itulah yang banyak dikufuri oleh orang-orang kafir di zaman dahulu. Itu sumpah di dalam Al-Quran. Dan hari ini ya kalau sumpah diperbolehkan dalam perkara-perkara yang penting seperti sumpahnya orang yang menjabat, ya dia bersumpah akan menjalani tugas ini dibolehkan. Ya, tidak. Dan kalau dia melanggar dia berdosa, dosa besar. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang ingin ditanyakan. Mangga Pak. Saya hanya buka dimahnya aja ya. Iya. Karena bukunya aja ditunjukkan setebal itu. Iya ini tebal. Pertama, apakah buku itu sudah ada translasinya Ustaz? Belum Pak, belum ada. Aduh. Bukunya ini termasuk buku jarang. Jarang yang ngebahas karena ilmunya spesifik banget. Buku ini. Ya, saya juga mudah-mudahan betul ya. Saya berpendapat tentu makna sumpah itu sangat dalam gitu ya. Walaupun belum melihat buku itu, tapi begitu ditunjukkan, oh betul ya, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa atau sayang ya. Yang kedua adalah terkait dengan ya kalau sumpah mungkin baru bisa terjawab kalau baca buku itu ya. Baru ketahuan apanya gitu, kedalamannya seperti apa. Ini nggak bisa dibahas 1 jam. Jadi bingung bahasnya yang mana ini. Jadi tadi prolog lah. Ya, ya. Yang kedua itu terkait dengan tadi di awal dibahas menarik sekali ketika masuk di sumpah. Ustadz membahas tentang sumpah Allah dengan kolam ya, dengan kolam gitu. Kemudian bagus sekali itu penjelasannya. Karena sekarang pun ada yang namanya literasi Ustadz ya, literasi. Walaupun mereka tidak mempelajari Al-Quran lah ya. Tapi orang berpikir, orang barat ataupun kita juga di dunia akademisi itu sangat concern dengan literasi ya. Literasi itu adalah kemampuan untuk paling tidak yang paling mudahnya membaca ya, membaca atau menulis. Literasi. Walaupun tadi disampaikan ada ternyata literasi itu ada levelingnya ya Ustadz ya. Ada tingkatannya mulai dari yang paling mulia yang ini terus turun begitu. Nah, apakah kita itu juga sebagai seorang muslim memang harus seperti itu melihat apa yang ditulis, levelingnya seperti itu ya zaman sekarang itu. Karena yang ada sekarang ketika kita diminta untuk literasi, untuk mampu membaca, menulis, memaknai sesuatu, itu tidak seolah-olah tidak ada levelingnya gitu, seolah-olah sama saja gitu. Nah, apakah ini menjadi sebuah kelemahan atau bagaimana? Itu Ustaz. Nah, kemudian bagaimana nih kalau kita lihat ya peradaban zaman sekarang itu mereka yang negara yang maju itu negara yang kolamnya ya kemampuan baca dan menulisnya juga maju gitu. Nah, seperti itu. Sementara di kita sekarang di sebagian besar kita nih di umat Islam itu maaf ya mungkin saya salah ya, tapi kelihatannya kalau dalam iptek itu kita ketinggalan ya literasinya. Dan akibatnya juga tidak maju dan katakanlah Singapura dengan Indonesia, Singapura itu literasinya masyarakatnya jauh di atas kita dan penghasilannya juga tinggi. Nah, itu urusan dunia aja sudah seperti itu ya Ustadz ya. Yeah. Nah, bagaimana kita memadukan kita yang punya root ya, akar yang kuat di dalam literasi tersebut dari Al-Quran ya. Tapi ternyata kita tidak bisa menyerap itu dan tidak bisa memaknai itu dengan sungguh-sungguh ya dalam kehidupan. Seharusnya seperti apa yang dilakukan? Ya. Jadi terkait dengan sumpah ini, ayat-ayat sumpah ini, jadi gini Bapak Ibu ya, Al-Quran itu kalimat per kalimatnya, huruf per hurufnya itu luas sekali dan maknanya sangat dalam sekali. Dan semakin digali semakin banyak mendapatkan faidah, hikmah, pelajaran. Karena kalam Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, terkait dengan sumpah yang ada di surat Al-Qalam, tadi sumpah dengan pena itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu berdasarkan keutamaan dan manfaat yang dirasakan oleh makhluk di alam semesta.
Jadi Ibnu Qayyim meneliti, mengkaji, karena Ibnu Qayyim itu disebut dengan ulama yang juga dokter, tabib kan. Jadi beliau ilmuwan juga Pak. Jadi beliau meneliti, beliau menyebutkan sampai 12 level Pak. Dan kalau dilihat semuanya berkaitan dengan jurusan fakultas atau fakultas yang ada di kampus-kampus hari ini. Disebutkan satu persatu oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan itu berdasarkan dari keutamaan-keutamaan yang ada. Bisa jadi berubah-ubah, tapi yang paling tinggi tadi tidak bisa berubah itu karena terus-terusan begitu. Yang berkaitan dengan wahyu, penanya para ulama, penanya wahyu, pena takdir, pena wahyu, pena para ulama, ini urutan yang paling tinggi gitu. Nah, tadi penjelasan tentang surat Al-Qalam itu di buku ini hampir 50 halaman, Pak. Jadi tadi saya hanya menyapa saja gitu. Jadi belum membahas ke dalam materi dari sisi surat Al-Qalamnya. Karena sangat mendalam sekali. Kemudian yang kedua, ya, umat Islam itu harusnya kan tadi literasinya kuat, membaca, menulis. Memang begitulah seharusnya, karena wahyu yang pertama kali turun juga tentang menulis dan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi membaca dan menulis itu wahyu yang pertama kali turun. Nah, masalahnya kita ini umat Islam hari ini ya, memang sudah berubah Pak. Ya, umat Islam di zaman dahulu tuh mulia karena mereka rajin menulis dan rajin membaca. Di zaman dahulu mereka kegiatannya menulis membaca begitu. Makanya literasinya banyak sekali. Imam Suyuti itu punya karya lebih dari 700 kitab. Imam Nawawi itu dikatakan oleh para ulama, kalau semua ulama di akhir zaman berkumpul, profesor-profesor kumpul ingin menyaingi Imam Nawawi dalam karyanya, nggak akan bisa nyaingi Imam Nawawi. Karena mereka itu ya gitu tiap hari nulis. Gitu. Imam Nawawi itu pernah 2 tahun nggak tidur, tidak meletakkan badannya di atas tempat tidur. Jadi tidur kalau lagi nulis ngantuk tidur gini duduk. Kemudian dia nulis lagi. Dan kalau lagi nulis kata Imam Nawawi, aku selalu meletakkan paku di belakang kepala aku. Jadi kalau ngantuk ke belakang jeduk ke paku, bangun lagi gitu. Ini saking ekstrimnya mereka dalam urusan menulis. Sampai ada seorang ulama ya di zaman dahulu, di zaman Imam Malik, seorang muhadis, dia nulis hadis terus sampai isinya bilang, wahai suamiku ayo makan katanya. Iya nanti gitu. Karena lama nungguin bawa megang makanan gitu. Akhirnya disuapin sampai habis. Udah habis istirahat, dia masih nulis. Udah lewat tengah malam terus dia bilang, alhamdulillah istriku mana makanannya, sekarang aku mau makan katanya gitu. Kata istrinya, lo tadi katanya udah disuapin gitu. Ini levelnya umat Islam di zaman keemasan. Sekarang menurun karena kita manusia ahli bertutur, ahli komentar, ya. Jarang baca tapi bicaranya banyak. Kemudian bilang begini begitu tentang agama, padahal belum baca bukunya misalnya. Ini yang dikhawatirkan tuh begitu sekarang. Saya kan ini Ramadan nih tiap malam tuh banyak ceramah gitu. Banyak sekali para penceramah menyampaikan cerita palsu, dongeng, wah segala macam lah. Kalau di masjid saya tegur, suka saya panggil, Ustaz mau ngobrol gitu, berdua. Saya ingatkan ini dari mana, saya bilang. Nah ini karena nggak baca, jadi dapat dari orang lain. Namanya dongeng itu kan nggak jelas, kayak misalnya di Bandung dulu ada laki-laki ngelamar seorang wanita, syaratnya bikin perahu dalam semalam. Nggak keburu, marah, ditendang perahunya, kemudian kebalik jadi tangkuban perahu. Mana riwayatnya? Susah dicari karena itu namanya dongeng gitu. Nah dongeng-dongeng itu banyak dalam cerita-cerita. Ada penceramah cerita tentang tetangga Nabi, dia Yahudi, galak, suka mencelakai Nabi segala macam. Saya bilang itu dongeng, mana riwayatnya, nggak ada itu. Bahkan nggak ada hadis palsunya juga nggak ada, itu dongeng. Hadis palsunya aja nggak ada gitu. Itu dongeng saya bilang. Nah banyak karena nggak baca lagi itu, dengar dari sini dan sampein, nggak pernah ngecek lagi benar nggak ya omongan ini gitu, benar nggak ya guru saya itu dari buku apa ya gitu. Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi ini mungkin PR kita. Dan kalau tadi Imam Ibnu Qayyim
apakah memperhatikan urusan agama aja? Enggak, tadi Imam Ibnu Qayyim kesehatan, matematika kan gitu. Tadi tentang sastra, sejarah, semuanya diperhatikan oleh Imam Ibnu Qayyim karena Islam itu dulu unggul dalam segala hal. Nah, sekarang merosot dalam segala hal. Mudah-mudahan kita bisa berusaha semampu kita, terutama para penuntut ilmu, terutama para akademisi, ini pelajar-pelajar dibiasakan untuk banyak baca ya, dan tidak menyimpulkan sebelum bacaannya banyak gitu. Karena belajar dari kesimpulan itu nggak bagus. Sekarang tuh banyak para penceramah belajar dari fatwa-fatwa para ulama di Saudi. Sudah aja, begini kata syekh ini, kata ini yang paling benar gitu. Padahal masalahnya khilafiyah. Kemudian potong kompas gitu, kayaknya nggak ada lagi itu pembahasan itu, cuma itu doang gitu. Padahal ini itu ijtihadnya beliau gitu, hasil penelitiannya beliau, ulamanya banyak yang berbeda pendapat gitu. Nah sekarang banyak itu ngambil dari fatwa-fatwa, kemudian diceramahkan. Dan akhirnya kita taunya fatwa-fatwa aja, kesimpulan-kesimpulan. Nah PR kita ya kembali lagi ke masa dahulu, minimal banyak baca, ya minimal banyak baca gitu. Silakan ada yang mau bertanya, silakan Dek. Kedengeran nggak? Bisa kenceng nggak? Oh ini ada mic-nya. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sat, Ana mau nanya Sat. Iya. Metode apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin metode apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran? Ya. Syukron. Afwan. Metode atau bagaimana caranya kita tadabur itu ya. Tadabur itu definisinya apa dulu? Nah jadi gini adik-adik ya. Sebelum kita menjalani sesuatu kita harus tahu dulu definisinya apa. Kalau salah definisi nanti kita menganggap sudah melakukan padahal belum. Misalnya gini, ada orang bilang, Ustadz, ayo olahraga. Terus saya bilang, oh saya olahraga kemarin, saya dari Dago sampai rumah tuh sampai Batu Nunggal. Olahraga. Ustadz lari? Iya lari jalan. Oh itu mah jogging Ustadz namanya gitu. Oh, karena saya nggak tahu definisi lari, jogging misalnya. Nah, karena orang bisa salah paham. Seperti misalnya pernah ya, sebuah pengajian ada seorang yang misalnya bertanya, Ustadz, katanya ada Ustadz yang bilang kalau sholat sunnah nggak perlu takbiratul ihram. Saya bilang, oh enggak, takbiratul ihram wajib, namanya juga takbiratul ihram. Ihram tuh takbir pembuka sholat. Enggak, ini mah nggak wajib kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib ya wajib. Masa? Iya itulah Ustadz yang Allahumma ba'id baini katanya. Oh itu mah doa iftitah, bukan takbiratul ihram. Nah salah memahami definisi ini bisa salah. Sekarang tadabur, apa itu tadabur? Tadabur itu para ulama mengatakan tadabur artinya adalah mengambil faidah, hikmah, hukum dan pelajaran dari sebuah ayat. Yang itu bisa digali setelah memahami tafsir. Jadi mustahil orang bisa mentadaburi ayat kalau dia tidak tahu tafsir Al-Quran. Kalau dia bilang, mari kita tadabur surat Al-Fatihah, kita harus memuji Allah, kita ini banyak dikasih nikmat sama Allah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan dia nggak ngerti apa arti Rahman, apa arti Rahim. Berasal dari kata apa Rahman, wazan fiilnya apa, fungsi wazan fiil. Rahman dari kata fa'lan, ini apa fungsinya, Rahim dari kata fa'il. Ini apa fungsinya? Dia nggak ngerti. Gimana bisa tadabur? Orang dia nggak ngerti. Rabbil alamin. Apa definisi alam? Ini jamak dari apa? Kalau dia tidak paham nggak bisa tadabur. Pasti ngawur tadaburnya. Ya ngomong sana kemari nggak jelas. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Muqaddimah Usul Tafsir, beliau mengatakan mustahil seseorang bisa tadabur kalau dia tidak bisa menafsirkan, tidak bisa atau tidak tahu tafsir Al-Quran. Jadi langkah pertama apa? Belajar tafsir, habis belajar tafsir baru nanti tadabur Al-Quran. Apa definisi tafsir? Tafsir adalah memahami makna ayat. Makna ayat ini apa? Sudah tahu maknanya baru kita bisa mentadaburi
Al-Quran. Sekarang ada orang ini, salat, imamnya suaranya merdu, lagi taraweh, terus baca wan nazi'ati gharqa, nangis imamnya. Mau jamaahnya nangis, oh nangis, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Kenapa nangis? Ya ini hari kiamat. Bukan, an-nazi'atu artinya adalah malaikat pencabut nyawa. Kok hari kiamat gitu. Nah, dia nggak tahu maknanya terus nangis. Dia menangis bukan karena tahu maknanya. Dia karena rasa yang ada dalam dirinya, dia nggak tahu Al-Quran. Gitu. Nah banyak yang begitu. Jadi harus tahu dulu makna. Maka metodenya adalah belajar apa? Tafsir. Nah untuk memahami tafsir harus minimal menguatkan bahasa Arab. Ini nomor satu. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ibnu Abdul Bar mengatakan kunci ilmu itu ada dua. Hafal Quran sama bahasa Arab. Kalau dua ini dikuasai sudah. Belajar gampang. Jadi harus bahasa Arab. Yang kemudian berikutnya setelah bahasa Arab apa? Memahami ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena kalau salah memahami, misalnya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Ini membantu memahami tafsir. Misalnya ada ayat bunyinya gini di Al-Quran. Allah mengatakan, kata Allah, wala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatim minal adzab walahum adzabun alim. Ini surat Ali Imran. Kata Allah, jangan kau kira tuh orang-orang yang senang, bangga, ya dipuji atau bangga tidak berbuat apa-apa tapi senang dipuji. Jangan kau kira mereka melainkan pasti akan disiksa. Nah ini Khalifah khawatir ini kalau ini ayatnya salah nafsirkan, kata Khalifah kita bisa celaka. Nanti misalnya ini adik-adik di belakang dipuji, aduh adik-adik rajin, wah seneng, nah neraka kalau seneng. Ya, kata ayat ini kalau salah tafsir. Kemudian atau ada adik-adik nggak melakukan apa-apa dipuji, misalnya gini, wah kalau Ramadan mah hatamnya pasti udah 10 kali ya. Padahal belum hatam sama sekali. Seneng, neraka nih kata ayat ini. Gitu. Ini kata Malik bin Marwan, Khalifah Malik waktu itu bilang ini bahaya nih kita nih bisa neraka semua. Panggil menterinya. Sana ke Ibnu Abbas cepetan. Dipanggil Ibnu Abbas, ditanya. Ibnu Abbas apa arti ini? Kata Ibnu Abbas, oh bukan itu yang dimaksud. Ini ayat umum tapi lafadznya khusus untuk lafadznya umum tapi maknanya khusus untuk orang-orang Bani Israel, orang-orang Nasoro yang datang ke kota Madinah. Karena ini turun, surat ini turun waktu rahib-rahib Nasrani datang ke Madinah untuk debat dengan Nabi SAW. Ini enggak berkaitan dengan semua umat. Nah kita tahu setelah belajar asbabun nuzul. Ya. Satu lagi ya menjawab ini, tunggu. Satu lagi penjelasannya, tunggu. Ini semangat adik-adik. Imam Naisaburi bilang begini, di dalam Al-Quran itu ilmu yang paling penting adalah ilmu turunnya Al-Quran. Mana Makiyah, mana Madaniyah, mana ayat yang turun di Mekah, kejadiannya di Madinah, turun di Madinah, kejadiannya di Mekah. Mana ayat yang turunnya di Mekah masuk ke surat Madaniyah, turun di Madinah, masuk ke surat Makiyah. Mana ayat yang turun malam hari, siang hari, lagi safar, lagi di rumah, lagi istirahat, lagi sholat, lagi perang. Semuanya kata Imam Naisaburi jumlahnya 25 cabang keilmuan dari satu bab ulumul Quran. Kata Imam Naisaburi gini, siapa saja yang tidak bisa membedakan 25 cabang ini satu sama lain gak ngerti mana, lam yahil alaihi an yatakallama fi kitabillah, tidak halal baginya bicara Al-Quran. Ini standarnya Imam Naisaburi, gak pantas bicara Al-Quran kalau dia tidak paham tentang ilmu nuzulul Quran. Silakan Dek. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan pada hakikatnya Al-Quran itu sebagai syafaat di yaumil akhir. Tapi bagaimana jika ada penghafal Al-Quran yang menghafal terus niatnya bukan karena Allah? Apakah Al-Quran itu masih menjadi syafaat baginya atau tidak Ustadz? Terus kalau misalkan menghafal Al-Quran itu katanya harus diniatkan dengan niat yang ikhlas agar Allah memudahkan. Emang apa benar begitu Ustadz? Ya, semua amal
harus diniatkan untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan dalam hadis sahih disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali akan dimasukkan ke neraka adalah 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang meninggal di medan perang. Ditanya, kenapa kamu, apa yang kamu lakukan di dunia? Kata orangnya, aku perang terus ya Allah untuk engkau. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu ini melakukan itu ingin disebut apa? Pahlawan. Kemudian satu lagi adalah orang yang rajin baca Al-Quran, yang ahli Al-Quran. Ditanya, kamu ngapain aja? Aku baca Al-Quran tiap hari, menghafalnya, mempelajari Al-Quran. Untuk engkau, kata Allah, bohong. Kamu melakukan itu untuk disebut qori. Kemudian satu lagi orang yang rajin apa? Bersedekah. Apa yang kamu lakukan? Saya sedekah terus siang malam. Kata Allah, bohong. Kamu melakukannya untuk ingin disebut sebagai orang dermawan, orang yang baik, semuanya sombong gitu. Kemudian semuanya masuk neraka. Nah, itu satu jawabannya. Yang kedua, syafaat itu ada syaratnya. Syafaat itu berlaku kalau satu, yang memberi syafaatnya sudah diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaatnya diizinkan oleh Allah. Yang ketiga, waktunya diizinkan oleh Allah. Satu, yang memberi syafaatnya. Siapa yang boleh memberikan syafaat ini atas izin Allah. Kemudian misalnya Al-Quran, malaikat, nabi, ini diizinkan. Nah, nabi ini diizinkan ngasih syafaat. Semua orang bisa dikasih syafaat? Enggak. Yang dikasih syafaatnya harus yang diizinkan oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim ketemu bapaknya di hari kiamat, namanya Azar. Kemudian kata Nabi Ibrahim, hei ayah, tuh kan bukannya aku sudah pernah bilang ikuti aku. Kata ayahnya, aku mau ikut engkau sekarang. Nabi Ibrahim sedih melihat ayahnya disiksa di neraka. Berdoa, ya Allah, engkau berjanji tidak akan membuat aku sedih. Dan kesedihan paling besar melihat ayah di neraka. Kata Allah, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku sudah menetapkan orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, Nabi Ibrahim punya syafaat dikasih oleh Allah, tapi bisa ngasih ke bapaknya? Ya, jadi yang dikasihnya harus atas izin, siapa-siapanya harus diizinkan oleh Allah. Yang ketiga, waktunya juga harus yang diizinkan oleh Allah. Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat dimulai di padang mahsyar. Kata Nabi, nanti Al-Quran akan menyerupai awan. Ya, dimulai dengan takdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran ka'annahuma gumamatan aw goyayatan. Kata Nabi, dimulai dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua-duanya menyerupai awan. Kemudian nanti akan berada di atas kepalanya para ahli surat Al-Baqarah dan ahli surat Ali Imran. Dan kemudian surat-surat yang lainnya. Begitu ya. Jadi menghafal Quran harus meluruskan niat terus-terusan. Karena godaannya sangat besar dan menghafal Quran itu perjalanannya panjang. Ya, bukan cuma setelah hatam selesai, tidak. Sampai meninggal kita akan diuji. Ya, karena nggak ada di hari kiamat yang dipanggil nanti mana mantan penghafal Quran, nggak ada. Ya, hanya ada penghafal Quran sama bukan penghafal Quran. Gitu ya. Semoga adik-adik bisa menghafal Quran. Mangga Pak. Terakhir. Begini Ustaz, sekarang kan Al-Quran itu kan ada yang menjelaskan tentang misalkan proses pembentukan manusia ya. Misalkan di soal Al-Hajj misalkan. Kemudian ada temuan ilmiah, di situ dijelaskan. Terus ada kesesuaian, bahkan menjelaskan aspek why-nya ya, mengapanya itu ya. Kadang-kadang visualisasinya apalagi dengan computerized itu bisa kelihatan dengan foto-foto yang sekarang sangat maju. Nah, kemudian dari situ kita apakah itu termasuk tadabur ya yang begitu tuh dari kajian keilmuan kemudian ini sesuai gitu ya dengan Al-Quran. Dan bukan hanya bidang itu, banyak bidang yang sekarang itu di keilmuan itu baik di ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu eksakta, teknologi yang mensupport apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, mereka itu tidak, kadang-kadang keislamannya itu dari sana ya itu. Kemudian kita juga
mendapatkan pemahaman yang lebih jauh, tapi dari ayat-ayat kauniyah yang mereka hasilkan ya penelitian mereka atau eksperimen mereka. Nah, apakah ini termasuk dalam kategori tadabur atau bukan? Ya, kalau para ulama mengatakannya itu tafakkur, sebagaimana firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka orang yang mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Jadi bukan mentadaburi Al-Qur'an, tapi ketika ilmunya sesuai dengan Al-Qur'an, memang Al-Qur'an benar gitu. Dan kalau tidak sesuai, maka ilmu atau keilmuan, ilmu pengetahuan ini dia yang harus mengikuti Al-Qur'an. Ya, tidak boleh Al-Qur'an harus mengikuti ilmu pengetahuan. Tapi itu disebutnya tafakur, karena kalau tadabur itu dari sini, dari misalnya ini Al-Qur'an, dari Al-Qur'an keluar gitu. Bukan ada apa terus oh ini sama kayak yang ada di Al-Qur'an itu. Itu bukan itu namanya tafakur. Itu namanya tafakur. Dari definisi syariah, tapi orang Indonesia suka bilangnya tadabur, ya. Begitu. Boleh, tapi bukan untuk memaknai Al-Qur'an, ya. Tapi untuk menjelaskan oh iya Al-Qur'an benar ya. Oh iya Al-Qur'an itu betul-betul tepat, betul-betul tidak ada celah sama sekali setelah diteliti, ini bukti-bukti nyata gitu. Tapi tidak begini, misalnya Nabi bersabda, oh ini nih kata Nabi begini dalam riwayat, di antara tanda hari kiamat akan banyak hujan di sebuah negeri tapi tidak bermanfaat, tidak barokah. Oh jangan-jangan Bandung nih hadis Nabi nih. Nah ini nggak boleh bilang gitu. Karena Nabi ya umum aja, apa yang cocok ya bisa masuk ke situ. Tapi bukan ditafsirkan sabda Nabi itu kota ini misalnya, atau negeri ini, atau abad keberapa gitu, enggak begitu. Jadi boleh diambil sebagai tafakur begitu. Yang enggak boleh tuh gini, makna ayat ini seperti ini, nah itu harus pakai ilmu, karena berarti kita menjelaskan apa maksud firman Allah gitu. Nah, kalau apa maksud firman Allah berarti harus ada landasannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ada landasan itu termasuk dosa besar, bahkan di atasnya syirik. Di Al-Qur'an ya, disebutkan setelah syirik bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, tapi melihat yang ada kemudian masukan sama kayak misalnya kata Nabi kalau mau tidur menghadap ke kanan, kalau bangun tidur cuci tangan, terus diteliti sama orang-orang ahli medis, kemudian oh iya ini manfaatnya. Nah ini boleh begitu, tapi tidak begini oh sabda Nabi itu ini gitu. Bisa jadi lebih luas dari itu, mungkin kita penemuannya baru itu gitu. Ya bisa jadi wah lebih banyak lagi loh ini baru satu aja mungkin gitu. Jadi lebih luas. Al-Quran coba misalnya Al-Fatihah Pak, Al-Fatihah itu nggak pernah habis para ulama mengkaji Al-Fatihah sampai sekarang. Para ulama menulis kitab tentang tafsir Al-Fatihah itu nggak pernah habis. Terus aja ada lagi faidahnya, adalah itu tadabur tafsir Al-Fatihah. Gitu. Taib, sudah cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adik-adik semangat thalabul ilminya ya. Dan dulu ini generasi-generasi Islam yang dikadernya dari usia-usia seperti ini. Dan jangan lupa banyak baca, ya banyak baca. Sekarang banyak baca, kalau bisa meringkas, bikin ringkasan-ringkasan. Ya. Itu mungkin yang bisa dibahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita maksimalkan sisa Ramadan di Ramadan tahun ini dengan amal yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.